Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu ala salawati wa salawatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak bosan-bosannya kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam. Kedua kalinya selawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan jasa beliaulah kita mengenal bagaimana tata cara melaksanakan ibadah yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Selanjutnya, Al-Khatib tak bosan-bosannya berwasiat mengajak kita semua untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi semua bentuk yang dilarangnya. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi Al-Khatib telah membacakan ayat 238 dari surah Al-Baqarah yang bunyinya Hafizu ala salawat wa salawatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang artinya adalah peliharalah semua salat dan salat wusta dan laksanakanlah salat karena Allah dengan khusyuk. Dari ayat di atas dapat diambil beberapa kesimpulan tentang bagaimana kita dianjurkan dan diperintahkan untuk menjaga salat. Lebih-lebih salat 5 waktu yang menjadi kewajiban kita setiap harinya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa salat merupakan ibadah yang sangat penting dalam agama Islam. Selain sebagai penunjuk ketakwaan, salat yang kita lakukan juga berfungsi sebagai tiang dari agama kita. Berulang kali Allah mengingatkan kepada kita tentang besarnya pahala dan janji kenikmatan surga yang akan diberikan kepada umat Islam yang konsisten melaksanakan salat. Di sisi lain juga Allah juga memberikan ancaman yang sangat tegas bagi mereka yang meninggalkan salat. Dikatakan dalam sebuah hadis yang bunyinya, "Wa man ta'awala bis salat, aqadahu Allah bi khamsi asarah uqubatan sittin fid dunya wa salasin indal maut wa salasin inda dukhuli fil qabri wa salasin inda liqa'i rabbih." Yang artinya adalah barang siapa yang menyepelekan salat atau menggampangkan salat, maka Allah akan menyiksanya dengan 15 macam siksaan. 6 siksaan di dunia, 3 siksaan ketika menjelang mati, 3 siksaan di alam kubur, dan 3 siksaan ketika keluar dari alam kubur. Sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 6 macam siksaan di dunia yang akan diterima oleh orang-orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Pertama adalah Allah akan menghilangkan keberkahan dari umurnya. Yang kedua, tanda kesolehannya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dari keningnya. Dan yang ketiga, semua amalnya tidak akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, Allah tidak akan mengangkat doanya ke langit. Dan yang selanjutnya, yang kelima, semua makhluk di dunia akan menyepelekannya. Dan yang keenam adalah dia tidak akan mendapatkan bagian dari doanya orang-orang yang soleh. Dan dikatakan juga dalam lanjutan hadis di atas, wa ammal lati tusibuhu indal maut fal ula ay yamuta zalilan wasaniya ay yamuta ji'yan wasalisa ay yamuta atshan walau sufiya bihari dunia ma'rawiya. Maksud dari hadis di atas adalah ada 3 macam siksaan ketika orang-orang yang meninggalkan sholat 5 waktu itu ketika dalam keadaan sakaratul maut. Yang pertama adalah
bahwasanya orang yang meninggalkan sholat 5 waktu akan mati dalam keadaan hina. Yang kedua, bahwasanya orang yang meninggalkan sholat 5 waktu itu akan mati dalam keadaan sangat lapar. Dan yang ketiga, bahwasanya orang yang meninggalkan sholat 5 waktu itu dia akan mati dalam keadaan haus. Walau air lautan di dunia diminumkan kepadanya, maka tetap tidak akan pernah menghilangkan rasa haus dahaganya. Sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ada 3 macam siksaan bagi orang-orang yang meninggalkan salat. Yang di dalam kuburnya dia akan mendapatkan 3 siksaan. Yang pertama adalah kuburnya akan disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diimpitnya sampai tulang rusuknya hancur berantakan. Yang kedua, di dalam kuburnya akan dinyalakan api neraka. Kemudian orang yang meninggalkan sholat siang dan malam, ia akan dipanggang dan dibolak-balikkan di atas bara api tersebut. Dan yang ketiga, ular yang bernama Sujaul Aqra akan datang kepada orang-orang yang meninggalkan sholat. Ular Sujaul Aqra itu tercipta dari api neraka. Kukunya terbuat dari besi, dan setiap kuku panjangnya seperti ukuran perjalanan 1 hari. Ular itu akan berkata kepadanya, "Aku ini adalah Sujaul Aqra." Suaranya bagaikan petir yang menyambar. Dan ular itu pun berkata, "Tuhanku menyuruhku agar memukulmu karena telah menyia-nyiakan sholat 5 waktu." Ketika ular itu memukulnya 1 kali pukulan, maka yang dipukulnya masuk ke dalam tanah sedalam ukuran 70 hasta. Lalu ular tersebut memasukkan kukunya ke bawah tanah dan kemudian mengeluarkannya kembali. Dan siksaan itu tiada henti-hentinya sampai hari kiamat. Dan yang terakhir adalah ada 3 macam siksaan di akhirat kelak bagi orang-orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Yang pertama adalah Allah akan menggabungkan orang-orang yang meninggalkan sholat bersama orang-orang yang diseret mukanya ke neraka jahanam. Sebagaimana dikatakan dalam surah Al-Hijr ayat 42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna jahannama lamau'iduhum ajma'in. Laha sab'at abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum." Dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka atau pengikut-pengikut setan semuanya. Dan yang kedua, Allah akan melihatnya dengan pandangan yang sangat dibenci atau murka pada waktu ketika dia dihisab, sehingga daging mukanya meleleh berjatuhan. Dan yang terakhir adalah Allah menghisabnya dengan hisaban yang sangat berat dan tiada guna atasnya dari kelebihan apapun untuk selama-lamanya. Dan Allah memerintahkannya ke neraka, yaitu tempat sejelek-jelek tempat menetap. Semoga kita tetap menjaga sholat kita sampai kelak Allah memanggil kita ke hadapannya dan terhindar dari segala macam bentuk siksaannya, baik yang ada di dunia, alam barzah dan hari kiamat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Mustafa Maulana Muhammad. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukrulahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah bima amarakum man ta'una wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi nafsihi wa sanna bi malaikati bi kursihi wa qala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin wa radhiyallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abu Bakr wa
وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.